apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jikalau telah datang nisfu Sya'ban, maka berpuasalah di siang harinya dan bangunlah di malam harinya dengan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Hendaknya dimanapun kalian berada, kalian hendaknya selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dilihat oleh Allah dengan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang kalian lakukan dari perbuatan secara terang-terangan ataupun tersembunyi, dan hendaknya wajib bagi diri kalian untuk merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau itu semuanya telah kalian lakukan, maka kalian akan bisa meraih suatu magam derajat khusus, yaitu kalian menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kalian melihat Allah. Jikalau kalian tidak mampu, maka kalian menghamba kepada Allah, yaitu dengan seakan-akan Allah, yaitu menghamba kepada Allah, yaitu dengan keyakinan Allah melihatmu. Yakunu dzakiran lillahi daiman, dzikran bil lisan wa dzikran bil aqli, dzikran bil qalbi wal iman bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yarah. الذكر باللسان مطلوب ومرغب فيه وسيأتي الكلام عليه. والذكر بالقلب، الذكر بالقلب أن يكون الإنسان مستحضرا ربه وأن الله يراه في كل وقت وفي كل حين، فإن اقترف معصية فقد ذهب منه نور الإيمان. فإذا استغفر الله سبحانه وتعالى وتاب الله عليه يعود إليه نور الإيمان. ولذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، لأنه لو كان مؤمنا بأن الله يراه لا يفعل ذلك، إذ لو كان أحد من البشر يراه لا يسرق، لا يقترف مخالفة، فكيف وهو ينظر إلى الله سبحانه وتعالى بقلبه أن الله لا تخفى عليه خافية. المؤمن يراقب الله في كل وقت وفي كل حين، يعلم أن الله يراه في كل لحظة في كل مكان في كل زمان، يعلم سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت البحر. Hendaknya kalian untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus-menerus secara senantiasa. Zikir dengan lisan kalian, zikir dengan hati kalian. Adapun zikir dengan lisan itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melazimkan membaca zikir dengan lisan kita. Adapun zikir dengan hati adalah dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, menghadirkan apa yang kita baca untuk menyambungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa menghilangkan iman mereka, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, tidaklah seorang manusia bermaksiat melainkan mereka tidak beriman. Tidaklah seorang meminum khamar melainkan dalam keadaan tidak beriman. Tidaklah seseorang mencuri melainkan dalam keadaan tidak beriman.
andaikan mereka memiliki iman, niscaya mereka tidak akan bermaksiat kepada Allah. Andaikan mereka memiliki iman, niscaya mereka tidak akan meminum khamar. Andaikan mereka memiliki iman, niscaya mereka tidak akan mencuri. Dan sungguh seyogyanya, seharusnya seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus yakin bahwasanya Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, dan Allah bisa melihat dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan orang yang beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mampu mengetahui, mampu melihat seekor semut yang hitam berada di dalam perut bumi di malam hari, di bawah bebatuan-bebatuan di dalam perut bumi yang dalam di malam hari. Allah pun mengetahui dan melihat perbuatan semut hitam tersebut. الذكر لله سبحانه وتعالى بالقلب مع وجود الاستحضار لله سبحانه وتعالى يكون صاحبه يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد عد من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، وذكر من السبعة رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين. Hendaknya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan hati, dengan menghadirkan dalam hati itu adalah apa-apa yang dibaca, adalah apa-apa yang diucapkan di dalam zikirnya. Dan sungguh orang-orang yang berzikir dengan hati, dengan menghadirkan zikirnya hingga wujud pada dirinya terdapat rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka lah nanti golongan di antara golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dan juga akan mendapatkan naungan di antara naungan Allah. Sebagaimana seseorang telah disabdakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang nanti 7 golongan orang-orang yang akan mendapatkan naungan di antara naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Di antara mereka adalah orang-orang yang hasil dari zikirnya mereka punya rasa takut ketika akan masuk di dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Mereka mengucapkan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah Subhanahu wa taala إذا صح لعبد من عباد الله عز وجل يجعله الله سبحانه وتعالى مذكورا عنده في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكرنا لله عز وجل باللسان وبالقلب، وذكر الله سبحانه وتعالى لنا بالمغفرة، بالعطايا، بالهبات، بأن نكون عبيدا خلصا لله سبحانه وتعالى. Dan perbaguslah daripada zikir kalian, perbaguslah daripada keimanan kalian, karena sesungguhnya iman yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang masuk di dalam sebagaimana dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah aku, maka aku akan mengingatmu. Sebutlah aku, maka aku akan menyebutmu. Adapun kita mengingat dan menyebut Allah dengan zikir, adapun Allah mengingat dan menyebut kita dengan ampunannya, dengan karunia-Nya, adapun Allah menyebut kita dengan ampunannya, dengan karunia-Nya, dengan anugerahnya, dan dengan keridhaannya.
أيها الحاضرون والحاضرات المؤمنون والمؤمنات، تستقبلون الليلة العظيمة، الليلة الكريمة، الليلة التي فضلها الله سبحانه وتعالى وأمر عز وجل بأن نكون عبيدا خلصا له في كل وقت وفي كل حين. الليلة التي يتجلى الله سبحانه وتعالى فيها على عباده فيغفر لهم. هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان التي يتجلى الله سبحانه وتعالى على العبيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان تجلى الله على جميع خلقه فيغفر لهم جميعهم إلا مشرك أو مشاحن. Wahai yang hadir, baik dari kalangan orang-orang yang beriman laki-laki maupun dari kalangan orang yang beriman perempuan, sungguh sambutlah satu malam yang mulia, satu malam yang agung, malam yang istimewa, malam yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menghidupkan malam itu dengan perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendapatkan informasi bahwasanya di malam nisfus, yaitu di malam nisfu Sya'ban, malam yang mulia, malam yang agung, kita mendapatkan informasi bahwasanya di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada hamba-hambanya. Tidak ada yang memohon ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunannya. Tidak ada meminta daripada keinginan dan keperluannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keinginan dan keperluannya. Malam yang agung, malam yang mulia, malam yang semua karunia dan anugerah Allah bercucuran di malam tersebut. Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu semuanya. Namun terdapat golongan yang mana hamba-hamba Allah tidak mendapatkan karunia dan anugerah tersebut, yaitu mereka yang memutuskan silaturahmi atau yang hobi bertikai, dan mereka para peminum khamar. تعرضوا لنفحات الله في هذه الليلة، اطلبوا من الله سبحانه وتعالى ما تريدون، اجعلوا بينكم وبين الشرور حجاب في هذه الليلة بالدعاء بأن يكفيكم الله شر البلايا. روى الإمام علي كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله من غروب شمسها ينادي: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا مبتلى فأرفع عنه البلاء، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. Dan di malam nisfu Sya'ban maka bermohonlah, memintahlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa saja yang kalian inginkan, apa saja yang kalian mau, karena sesungguhnya di malam itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan permintaan-permintaan hambanya sesuai apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau telah datang nisfu Sya'ban, maka berpuasalah di siang harinya dan bangunlah di malam harinya dengan aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah di malam nisfu Sya'ban kecuali Allah Subhanahu wa taala berucap, di mana hamba-hambaku yang meminta hajatnya akan aku beri,
Di mana hamba-hambaku yang meminta ampunanku maka aku akan berikan. Di mana hamba-hambaku yang meminta ini, di mana hamba-hambaku yang meminta itu, tidaklah permintaan ini dan itu kecuali aku akan berikan apa yang diminta dan dimohonkannya. Nas'alullah al-karim Rabbal arshil azim بتجلياته العظيمة أن يكرمنا في هذا اليوم وأن يكرمنا في ليلة النصف من شعبان وأن يجعل الإيمان حالا في قلوبنا يصدقه العمل ونتقرب إليه سبحانه وتعالى بصنوف الطاعات ويقبلها ربنا سبحانه وتعالى ويغفر لنا ذنوبنا ويستر لنا عيوبنا ويرزقنا أرزاقا واسعة حسية ومعنوية حلال واسع يا رب العالمين ويكفينا شر البلايا وشر المحن وشر الزلازل وشر القلاقل وشر ما يبتلى به المبتلون أن يرفع البلاء عن جميع المسلمين أن يحفظ المسلمين أن يحفظ المسلمين آمين. يحفظ بلاد اندونيسيا رجالها ونساءها وكبارها وصغارها ويحفظ بلاد المسلمين كلها يحفظ الحرمين الشريفين ويحفظنا جميعا بما حفظ به عباده الصالحين أكرمنا يا رب في هذه الليلة آمين. ليلة النصف من شعبان وتب علينا فيها يا رب وتجلى علينا تجليا فيه الغفران والستر والرضوان يا أرحم الراحمين. بارك الله في جماعة الخدمة وبارك الله في جماعة الفطرة وبارك الله في جماعة الحكمة وبارك الله في جماعة الخصوصية وبارك الله في هذا المسجد وأعمره بالصلاة وأعمره بالقراءة وأعمره بالعلم وأعمره بالتسبيح واجعلنا وإياكم من خيار عباد الله الصالحين يا رب العالمين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورحم الله من كان سببا في هذا الاجتماع شيخ محمد عثمان رحمه الله شيخ محمد الأصالي أحمد الأصالي رحمه الله. بارك الله في أولادهم وبارك الله في تلاميذهم بارك الله في المريدين وفي الطريقة وأهلها وفي الطرق المقربة إلى الله سبحانه وتعالى جميعها. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Dan pada perkumpulan ini maka kita meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada hari ini adalah orang-orang mulia, menjadikan kita pada hari ini adalah orang-orang yang agung, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pula di malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang mulia di malam itu, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di malam itu, orang-orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang taat di malam tersebut, yaitu di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menutup aib-aib kita, Allah menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita di mata hamba-hambanya yang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya adalah orang-orang yang istimewa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya hati yang baik, hati yang bagus, hati yang bersih. Dan semoga kaum muslimin yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan dan perlindungan. Mudah-mudahan Allah lindungi seluruh kaum muslimin di mana saja berada, baik di negeri yang kita cintai ataupun di tempat yang lain. Dan mudah-mudahan Allah melindungi dan menjaga negeri Indonesia yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah melindungi, menjaga negeri Indonesia yang kita cintai ini, dan juga negeri-negeri yang lain, beserta juga kota Mekah dan kota Madinah. Dan mudah-mudahan di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala memuliakan agar kita semuanya diangkat menjadi golongan hamba-hamba Allah yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberkahi majlis Al-Hikmah ini, dan mudah-mudahan Allah juga memberkahi Al-Fitrah. Mudah-mudahan majlis Al-Hikmah dan Al-Fitrah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang sungguh-sungguh, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi masjid yang luar biasa ini, dan siapapun yang mendirikan, siapapun yang mengolah masjid ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para pendahulu kita yang mendirikan majlis yang mulia ini, yaitu Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi dan juga Kiai Haji Usman Al-Ishaqi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada para pendahulu kita, keberkahan yang juga akan sampai kepada kita baik di dunia kita maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin.